أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين والمسلمات. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Sujud sahwi. Sujud sahwi dua kali sujud yang dilakukan setelah selesai tasyahud akhir dan sebelum salam. Hukumnya sunnat. Nah, jadi sujud sahwi itu dua kali sujud. Melakukannya itu setelah selesai tasyahud akhir. Jadi kita membaca tasyahud akhir dulu, tuntung. Misalnya kita membaca sampai innaka hamidum majid misalnya. Nah, tuntung membaca tasyahud akhir atau luan doa-doanya semalam. Nah, setelah selesai membaca tasyahud akhir, nah hanyar kita salam. Habis tuntung tasyahud akhir lalu kita sujud. Nah, gitu tuh. Sujud. Nah, cuman waktu sujud itu kita berniat. Nah, berniat. Berniatnya itu apa? Wajib berniat sujud itu. Pertama, wajib berniat sujud sahwi itu bagi nang jadi imam. Nang kedua, bagi orang nang sembahyang sendirian. Nah, itu wajib berniat sujudnya. Nang kayak apa niatnya? Hendak sujud berniat sahajaku sujud sahwi. Nah, itu niatnya di dalam hati. Amun kada berniat baik nang jadi imam atau nang sembahyang sendirian, maka sembahyangnya batal. Nah, jadi ingatakan berniatnya itu. Jadi berniat sahajaku sujud sahwi. Adapun makmum itu kada wajib berniat sujud sahwi. Kenapa? Karena makmum itu maumpati lawan imam. Nah, jadi bagi imam-imam iyakah ini penting. Nah, kalau pas tabarung sujud sahwi.
Nah, nangaran kita ini ya kan sembahyang bisa kita apa ngarannya lupa. Nah, makanya dari itu diadakan apa ngarannya sebab-sebabnya. Dan kita duduk sebelum sujud sahwi itu, ingatakan duduk kita itu duduk antara dua sujud. Nah itu, jadi habis kita sujud terakhir jangan duduk tasyahud akhir. Jadi duduknya tuh duduk tahiyat awal, atau duduk tasyahud awal, atau duduk antara dua sujud. Nah itu. Jadi jangan duduk tasyahud akhir. Kenapa? Karena duduk tasyahud akhir itu rukun. Nah, rukun di dalam sembahyang. Jadi wajib tuh kita menggawinang wajib sudah. Kalau sudah duduk tasyahud akhir, nah itu jangan berubah lagi. Karena tagawi rukun sudah. Nah, jadi ingatakan bilanya hendak hendak sujud sahwi, setelah kita sujud terakhir lalu bangkit, duduknya itu duduk antara dua sujud. Nah, imbah duduk kita antara dua sujud, langsung kita membaca tasyahud akhir. Mulai at-tahiyyatul, nah sampai innaka hamidum majid misalnya, atau ditambahi lawan doa-doanya. Nah, semalam Allahumma ufirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ya kan, sampai akhir. Nah, imbah tuntung tasyahud akhir hanya kita sujud. Sujud apa? Sujud sahwi. Nah, sujudnya tadi berniat, nyatakan berniat sahajaku sujud sahwi. Nah, sujudnya berapa kali? 2 kali sujud. Nah, sujudnya bacaannya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, atau subhana man la yanamu wa la yashu. Nah itu. Nah, lalu kita duduk antara dua sujud, sama aja bacanya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, hanya sujud pulang Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, atau subhana man la yanamu wa la yashu. Imbah tuntung sujud, nah lalu kita bangkit duduk. Duduknya duduk apa? Duduk tasyahud akhir. Imbah kita posisi duduk tasyahud akhir, ya kah? Lalu kita langsung salam. Nah, langsung aja salam lagi. Itu cara sujud sahwi. Bagi nang imam mahuluakan jemaah nih. Nah, atau kita sembahyang sendirian. Itu. Nah, kemudian sebab-sebab kita itu sujud sahwi. Nah, pertama, ketinggalan sunat ab'ad. Apa ketinggalan sunat ab'ad? Nah, sunat ab'ad itu semalam diantaranya apa? Kelupaan membaca doa kunut. Nah itu bayang subuh, ada ingat bak kunut? Pas apa ngarannya? Pas haratan sujud kah ingat? Nah, atau haratan tasyahud kah ingat? Kada ingat bak kunut tadi. Nah itu. Jadi ketinggalan daripada
sunat ab'ad atau salah satunya. Nah seperti apa tadi? Qunut subuh. Nah kemudian kelupaan kita membaca tasyahud awal. Kada baca tasyahud awal. Aturannya 2 rakaat tasyahud awal. Nah sekalinya timbul langsung berdiri aja. Nah berarti kelupaan membaca tasyahud awal. Nah ini sunat juga ditutupi dengan sujud sahwi. Nah itu diantaranya. Nah kemudian sebab-sebabnya lagi sujud sahwi itu apa? Terlupa mengerja sesuatu yang batal dengan sengaja. Contoh seperti kita itu kada sengaja ada nang kaya bepender. Apakah timbul bersuara muntong nih? Suara apakah misalnya kan? Sesuatu nang batal dengan sengaja. Nah cuma kita waktu itu menggawi aratan lupa. Nah kemudian ragu-ragu ketinggalan sunat ab'ad. Misalnya kita tadi apa? Ragu-ragu terbacakah kadakah tasyahud awal. Nah, atau kita ragu-ragu apa? Rakaat kah? Nah, atau kita ragu-ragu kunut tadi. Nah kemudian yang keempat, memindahkan rukun qauli yang tiada membatalkan. Nah seperti kita misalnya salam misalnya kan, padahal belum salam, sekalinya timbul salam. Nah salam itu apa? Rukun qauli. Lalu ditagur misalnya kan, subhanallah ya. Nah padahal belum salam lagi, keingat lagi, timbul salamnya aja. Nah itu untuk menyempurnakannya apa? Dengan sujud sahwi. Nah kemudian ragu-ragu mengerja sesuatu dan ditanggungkan atau ada kemungkinan lebih. Nah misalnya seperti rakaat ini 3 kah 4 kah sudah? 4 kah 3? 4 3. Apa yang diambil? Ambil 3. Oh sekalinya 4. Sekalinya 4. Sekalinya 4. Nah terakhir kaina, kalau imam nih kan pas saja ambilannya 3 ke 4 3 4 pisan misalnya, tapi jangan bang gini lah
3 ke 4, 3 4, ambilnya 3, naiknya. Nah, kalau imam naik padahal sudah 4 rakaat lah, imam nih inya kan kada sadar, kada tahu 3 ke 4, 3 4 nya ambil 3 pas saja nih, lalu naik padahal 4 sudah pas padahal. Nah, pian jamaah di belakang kalau tahu sudah 4 rakaat, pian jangan 4 naik, pian jangan 4 naik. Kenapa? Karena pian tahu sembahyang isya 4 rakaat, amun pian naik berarti menambah, bilanya menambah batal. Nah, nyatakan tuh. Kalau mau umpati imam terus kan, itu jangan mengumpati imam terus. Jadi biar aja imam. Nah, biar aja imam. Mbak kita bang hadang ya, duduknya duduk apa kita? Duduk tasyahud akhir. Nah itu. Hadangi dulu, hadangi aja kan ada apa? Mahadangi boleh, ya kah? Mahadangi boleh. Hendak berdahulu boleh. Nah. Tentukan imam dulu kan, kita mahadangi aja. Baca tasyahud kah? Kita kan sambil mahadangi deh. Nah, kita membaca tasyahud akhir, ya kah mahadangi. Yang penting kita jangan umpat naik. Nah, karena imam itu labihan rakaatnya. Nah itu ragu-ragu. Nah kemudian bacaan sujud sahwi sama saja dengan bacaan sujud biasa, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ada juga yang mengatakan bacaan sujud sahwi subhana man la yanamu wa la yashu. Nah itu apa ngaranna masalah sujud sahwi. Nah, cuman yang penting nang diingatakan tadi apa? Duduknya duduk antara 2 sujud, ya kan? Nah, kemudian kita membaca tasyahud akhir dahulu. Nah, habis itu hanya sujud 2 kali sujud. Nah, sujudnya tadi ngatakan hendak sujud baniyat. Nah, ngatakan sahajaku sujud sahwi. Itu yang penting toh. Masalahnya bila kada berniat kena batal. Nah, sembahyang kita. Kalau nang jadi imam, nah, wajib berniat atau nang sembahyang sendirian. Nah, kemudian sunat-sunat hayatnya ada sunat abad, ada sunat hayat. Sunat-sunat hayat pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ya kah? Nah itu pertama, itu sunat hayat, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Nah, jadi mengangkat tangan itu ketika takbiratul ihram itu sunat. Sunatnya apa ngarannya? Sunat hayat. Tapi bagus mengangkat, ya kah? Nah, bagus mengangkat pada kada. Jadi sunat mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Nah, sunat hukumnya. Dan bagus, ya kah? Afdol mengangkat takbiratul ihram itu.
Nah, sebagai tanda apa? Sebagai tanda kita itu menyerah di hadapan Allah dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hendak rukuk. Nah, jadi hendak rukuk itu mengangkat tangan juga. Hendak rukuk. Jadi imam tuntung baca surah, ya kah? Tuntung baca surah nih, imam lalu rukuk. Nah, rukuknya ini mengangkat tangan juga. Nah, Allahu Akbar, rukuk. Nah, itulah sunat hukumnya. Nah, jangan kada diangkat. Nah, ini ada juga nang kada mengangkat, langsung aja turun. Nah, jadi bagus hendak ruku mengangkat tangan. Mengangkat tangannya posisinya kayak apa? Nang kayak apa kita takbiratul ihram. Kayak itu tangan kita tuh. Nang kayak apa kita takbiratul ihram. Kayak itu juga mengangkat. Nah, jadi jangan kada diangkat tangan nih. Dan bilanya mengangkat posisinya nang kaya takbiratul ihram. Nah, ini nang kaya ini tangan kita. Jangan tanggung mangkat. Enggan dada sini aja. Nah, kayak ini aja. Jangan. Karena posisi takbir itu apa? Nah, kayak ini bepintangan lawan telinga, bepintangan lawan bahu. Nah, kayak itu tarinya. Jadi hendak takbiratul ihram, hendak rukuk, kemudian i'tidal, berdiri, ya kah? Sami Allahu liman hamidah, mengangkat pulang. Posisi tangannya kayak apa? Sama kayak takbiratul ihram. Jangan tanggung mengangkat. Nah, ada nambah kacawai di bawah aja. Nah, kayak itu. Nah, jangan. Posisinya sempurna kayak apa takbiratul ihram. Nah, kemudian berdiri sesudah bangkit dari tasyahud awal. Nah, jadi sunat mengangkat tangan itu pada 4 tempat. Nah, sunat. Selebih daripada itu makruh. Maksud makruh ini apabila ketika kita umpama rakaat ketiga sembahyang isya lalu naik ke rakaat yang keempat, nah itu kada sunat mengangkat tangan. Itu. Atau rakaat pertama naik ke rakaat kedua sembahyang maghrib, itu kada sunat mangkat. Jadi langsung aja tangan kita bandak sini, kada usah pakai ini, kada usah. Nah, nang sunat mengangkat tangan tuh bila takbiratul ihram, ketika hendak ruku, kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah, dan kita naik sesudah tasyahud awal. Rakaat kedua sembahyang maghrib kita tasyahud awal, ya kah? Lalu kita berdiri tuntung tasyahud awal, lalu kita berdiri Allahu Akbar. Itu sunat mengangkat tangan Allahu Akbar, hanya harus berqiyam. Nah, itu. Jadi 4 tempat tadi nang sunat mengangkat tangan. Jadi ketika hendak ruku, ya kah? Itu tiap rakaat. Setiap rakaat hendak ruku sunat mangkat. Kemudian i'tidal sunat mangkat. Nah, kemudian di tasyahud awal, ya kah? Nah, nang selebihnya itu makruh mangkat, kada sunat. Sesudah rakaat pertama naik ke rakaat kedua itu kada mangkat tangan.
Kemudian rakaat ketiga naik andak ke rakaat yang keempat, itu kada mengangkat juga tangan. Nah mudah-mudahan kita dibantu, ditolong oleh Allah. Nah diingatkan, nah supaya sembahyang kita ini sesuai nah dengan apa yang diajarkan di dalam fikih ini. Nah kemudian sunat hayat lagi apa? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya di atas pusat dan dada. Nah, di antara pusat dan dada. Nah jadi mengandak tangan, ya mengandak tangan di atas pusat, di bawah dada. Nah antara sini. Nah ini sunat hayat juga. Nah artinya apa? Artinya kalau orang misalnya kada beandak tangan di sini, sah aja sembahyangnya. Nah cuma mun kita di keruing sini aneh bang jadinya. Munnya kada beandak kayak ini kan. Takbir sudah kada beangkat misalnya, juntayan aja tangan. Misalnya tadi. Ya sah aja, ya kah? Nah cuma kita, ya kah, kita mazhab Syafi'i ini apa? Bagus. Nah, bungas ibadahnya. Jadi mengandak tangan di atas tangan kanan, di atas tangan kiri. Nah, posisinya kayak ini. Di atas pusat, di bawah dada, ya kah? Nah, tangan kita ingatakan kayak ini. Nah, Imam Ghazali melajari waktu kita berqiyam, ya kah, mengandak tangan ini di atas pusat, di bawah dada, posisi tangannya kayak ini. Nah jadi jari kelingking, jari manis, ibu jari ini mengacak ini. Nah sini. Nah ini di dalam apa? Di dalam Kitabus Shalah. Nah Imam Ghazali, ya, atau dalam Ihya, Imam Ghazali melajari kayak ini. Nah jadi dua ini kayak ini. Nah berqiyam kita kayak ini. Nah nyatakan kayak ini. Nah kayak ini. Jadi ini mengacak dua, nah tiga mengacak ini. Nah bukan sini. Nah ini kayak ini. Nah ini. Jadi dua kayak ini. Nah kayak itu caranya, ya kah, mandak tangan. Nah kemudian sunat hayat lagi apa? Yang ketiga membaca doa iftitah. Nah itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, ya kah? Nah, sampai habis dah. Nah itu sunat hayat. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Fatihah. Dan membaca a'udzubillah ini gemet, ya kah? Nah, begamat aja. Kenapa jadi begamat? Karena a'udzubillah itu membedakan kena lawan bismillah. A'udzubillah itu hukumnya sunnat. Kemudian nomor 4 sunat hayat lagi apa? Mengata amin setelah selesai membaca Fatihah. Sunat juga. Yang kelima membaca surah sesudah selesai membaca Fatihah rakaat pertama dan kedua. Nah, jadi membaca surah itu termasuk sunat hayat. Kemudian yang kedua bernyaring membaca Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua pada sembahyang maghrib, isya dan subuh. Nah, bernyaring baca Fatihah. Yang ketujuh membaca tasbih pada waktu ruku dan sujud. Nah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, sunat hayat. Kemudian sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kalau meninggalkan sunat hayat hukumnya makruh.
Nah, jadi kalau kita ruku misalnya kada membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih sah aja, cuma makruh. Nah, sujud kada membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sah sembahyangnya, tapi makruh. Nah, itu. Ini sunat hayat. Imbah takbir ratul ihram kada membaca doa iftitah sah lah sembahyangnya, sah. Langsung baca bismillahirrahmanirrahim atau membaca a'udzubillah, kada berdoa iftitah sah aja sembahyangnya, cuma makruh. Kemudian mengatal sami Allahu liman hamidah ketika bangkit rukuk, ayalah sami Allahu liman hamidah. Nah, membaca sami Allahu liman hamidah ini sunatnya bagi siapa? Bagi imam kah, bagi makmum juga? Kedua-duanya. Nah, jadi imam sunat, makmum pun sunat. Jadi sami Allahu liman hamidah je imam. Nah, kita kan berdiri, nah sami Allahu liman hamidah juga sunat hukumnya. Kemudian yang ke-9 sunat hayat lagi apa? Memberi salam yang kedua, artinya ke kiri. Nah, ke kiri tadi. Assalamualaikum warahmatullah, ke sebelah kiri, itu sunat hayat. Nah. Kemudian yang ke-10 sunat hayat adalah memalingkan atau menoleh muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Nah, jadi betoleh kanan, betoleh ke kiri itu hukumnya apa? Sunat hayat. Jadi sah aja salam tuh ke muka aja. Begana kayak ini aja. Nah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, cuma malah lain tadi. Nah. Jadi sah aja hukumnya, kada ke kanan, kada ke kiri, betoleh, cuma hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Nah, untuk salam semalam, iyakah boleh ke muka, iyakah assalamualaikumnya boleh juga ke kanan, assalamualaikumnya betuleh. Nah, kalau hendak umpat Imam Al-Ghazali semalam apa? Salamnya ke muka, alaikumnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, kemudian lafaz doa iftitah. Nah, ini. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu doa iftitah. Artinya Allah Maha Besar, lagi sempurna kebesarannya dan pujian yang banyak bagi Allah. Maha suci Allah, pagi-pagi dan petang kuhadapkan mukaku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, artinya apa? Nah, waktu kita berdiri sembahyang
Membaca doa iftitah ini menguatkan hati kita bahwa kita sembahyang itu adalah berhadap, seakan-akan kita itu berhadapan. Nah, ini dirasa-rasakan. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda. Kita itu seakan-akan berhadapan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi kalau kita seakan-akan kita berhadapan lawan Tuhan, nah jadi kita itu ada perasaan supan. Ada perasaan supan. Lawan siapa? Lawan Allah. Nah, kada wani kita apa ngarannya, hati kita ya ke pikiran kita liar. Nah, liar kesana kemari kita. Terkhusus apa? Nah, waktu kita takbiratul ihram, nah waktu kita sudah baqiyam, ya kah? Nah, di situ kita membaca doa iftitah. Nah, bujur-bujur hati kita. Seakan-akan kita itu apa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita kada wani kita lengah liar hati kita karena kita berhadapan dengan Allah. Kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, keadaanku cinta kepada agama yang benar, yaitu agama Islam. Lagi berserah diri dan tiada aku dari orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Sembahyangku, ibadatku, hidupku serta matiku bagi Allah yang memiliki sekalian alam. Nah, di sini ikrar kita nih Pak Ibu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, apa? Lillahi rabbil alamin. Sembahyangku karena Allah, ibadatku tujuannya Allah, hidupku karena Allah, matiku karena Allah. Seberataan hidup mati kita, ibadah kita, seberataan kita serahkan lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebenarnya kita orang-orang beriman, ya kah? Kita orang beriman, orang nang Islam senantiasa berikrar di dalam sembahyang, bermunajat di dalam sembahyang. Nah, berarti kita hidup dan mati kita ini kita jangan takutan. Kenapa? Karena sudah diserahkan lawan Tuhan. Hidup kita, mati kita ini apa? Ampun Tuhan. Nah, sembahyang kita, mintuju ibadah kita, mintuju karena Allah, kada ada tujuan nang lain. Kada ada tujuan garot nang lain, niat nang lain. Nah, semata-mata lillahi rabbil alamin. La syarikalahu, tiada bersyarikat baginya. Nah, ini kita kada boleh mensyarikatakan Tuhan. Kada boleh kita dalam ibadah kita riya. Dalam kehidupan kita kada boleh riya, kada boleh membanggakan apapun yang kita miliki, ilmu, pangkat, jabatan, kedudukan. Kada boleh kita membangga-banggakan. Nah, itu. Kenapa? Karena kita kada boleh mensyarikatakan Tuhan. Dan dengan demikian aku diperintah dan aku dari golongan orang-orang nang muslim. Nah, itu makna daripada apa? Doa iftitah. Nah, jemaah yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pembatal sembahyang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan ada barokahnya, ada manfaatnya
Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan Islam kita, Allah sempurnakan agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keselamatan, panjang umur, sehat badan, berkah dunia akhirat, kabul hajat dunia akhirat. Mudahan kita hidup beriman, mati beriman, husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, dapat syafaat Nabi, dapat syafaat para wali. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta halal minta ridha dunia akhirat. Wa ila hadratin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa miqdarihil azim. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمي وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اختم لنا بخاتم السعادة واجعلنا من الذين حسنوا وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وعلى آله ذوي السيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.